Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bijahin nabiyyi wa alihi wa sahbi. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyina bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut setia beliau sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua kelak akan mendapatkan syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan kajian kita dengan tema fikih ibadat. Alhamdulillah, kita masih pada pembahasan hal-hal yang berkaitan dengan masalah wudu. Terakhir kita telah menyelesaikan pembahasan tentang hal-hal yang dapat membatalkan wudu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ketahuilah kapan seorang itu wajib ngambil wudu. Jadi kalau ada pertanyaan kapan wong itu wajib ngambil wudu, maka jawabannya saat dia ingin melakukan ibadat-ibadat yang memerlukan wudu itu be. Jadi kapan wong tu wajib ngambil wudu? Ya saat dia nak ngerjakan ibadat-ibadat yang mensyaratkan harus wudu dulu, seperti solat. Jadi kalau kita belum nak semayang tak apa-apa, belum nak wudu. Nak wudu juga tak apa-apa, tapi belum wajib wudu. Kapan wudu itu wajib? Saat nak semayang. Kemudian saat nak megang Quran, wajib wudu. Kemudian saat dia nak tawaf kalau wong yang haji atau umrah. Selain itu tidak ada keadaan yang mengharuskan wong itu untuk punya wudu. Itu yang pertama. Tapi ada kondisi keadaan di mana kita dianjurkan, bukan wajib dianjurkan Maksud dianjurkan bebas nak wudu nak idak tak apa-apa. Tapi ada keutamaan tersendiri bagi yang berwudu dibanding yang tak punya wudu. Jadi ada beberapa keadaan kondisi di mana kita dianjurkan untuk ngambil wudu sebelumnya. Yang pertama, sebelum tidur. Jadi sebelum tidur itu ada anjuran ngambil wudu, Pak. Jadi kalau kita sudah nak tidur, ambil wudu dulu, kemudian tidurlah dalam keadaan berwudu itu. Fadilahnya apa? Keutamaannya apa? Di dalam riwayat disebutkan, barang siapa yang tidur dalam keadaan wudu, maka akan ada malaikat di sampingnya yang menjaganya dan yang melindunginya. Dikawal gitu, Pak. Kalau kita tidur pakai wudu, ada malaikat yang ngawal kita sampai kita bangun. Pas kita bangun, didoakannya oleh malaikat tadi.
Nah, ini keutamaan wong yang tidur pakai wuduk. Kalaupun tidurnya tak bangun lagi, dia terhitung wong yang mati syahid. Jadi sunnah tidur dalam keadaan berwuduk. Itu yang pertama. Yang kedua, sunnah berwuduk atau ngambil wuduk itu saat nak maca Quran. Berarti kan saat nak maca Quran, bukan saat nak megang Quran. Maca Quran itu tidak syaratnya harus wuduk. Habis isya ada undangan tahlil maca Yasin. Yasin kan Quran juga. Kita pergi tak wuduk, boleh tak maca Yasin tak wuduk? Boleh. Ya? Yang tak boleh tu maca Yasin sambil tidur. Tak boleh. Ya tak baca pula macanya sambil tidur dah. Namanya tidur dah macam dah. Boleh Pak. Maca Yasin tanpa wuduk boleh. Tapi lebih bagus pakai wuduk. Karena ada anjuran kalau nak maca Quran tu pakai wuduk dulu. Jadi dianjurkan beda kalau seandainya kita nak megang Qurannya. Maca Yasin ngawak Quran dari masjid, dari langgar. Pakai wuduk. Tapi kalau buku Yasin Ustaz. Kalau buku Yasin mak mana megangnya boleh tak tanpa wuduk? Agak babnya. Kita undur dikit lagi. Intinya kalau sekedar nak maca Quran sunnah pakai wuduk. Kalau sekedar nak maca Quran sunnah pakai wuduk. Yang ketiga, sunnah berwuduk itu saat kita menghadiri majlis-majlis seperti ini duduk di majlis ilmu, duduk di majlis zikir, itu sunnah pakai wuduk. Dianjurkan kita berwuduk. Sunnah. Itu yang ketiga. Yang keempat, kita dianjurkan untuk berwuduk. Setiap kali kita tak punya wuduk, dianjurkan ambil wuduk. Artinya kita berusaha untuk senantiasa dalam keadaan selalu berwuduk. Nah itu dianjurkan Pak. Setiap kali batal ambil wuduk, batal ambil wuduk, batal lagi ambil wuduk. Yang payah kalau sakit perut, laju ambil wuduk terus saja. Ini cuman kalau lagi sakit perut payah nih. Kalau dalam keadaan normal lemak, tak? Giliran batal ambil wuduk. Bilal bin Rabah, sahabat Nabi SAW, itu pernah Nabi SAW mimpikan sudah ada di surga. Bilal yang mantan budak berkulit hitam itu sudah Nabi SAW mimpikan ada di surga. Sampai Nabi bertanya kepada Bilal, wahai Bilal, amalan apa nian yang kau gawekan sampai aku dengar terompah kau tu di surga? Kata Bilal, tak kata amalan-amalan yang istimewa wahai Rasulullah. Biasa baik kalau aku beramal. Tapi ada amalan yang rutin aku kerjakan. Apa itu wahai Bilal? Setiap kali aku batal wuduk, aku ngambil wuduk, kemudian solat 2 rakaat. Kemudian solat 2 rakaat. Nama solatnya solat sunnah wuduk. Itu baik amalan Bilal. Setiap wuduk batal, ambil wuduk, solat 2 rakaat. Batal lagi, ambil wuduk lagi, solat 2 rakaat. Ternyata amalan ini yang membuat Bilal ada di surga padahal wongnya masih tercogok di dunia. Artinya itu jaminan bahwa Bilal itu pasti masuk surga. Apa amalan Bilal? Nyago wuduk. Setiap batal wuduk lagi, setiap batal wuduk lagi. Zaman dulu Pak, bukan zaman kita tinggal muka keran banyu metu. Banyu saro. Sangkin dia tadi tu berusaha untuk tetap dalam keadaan selalu berwuduk. Itu yang keempat. Yang kelima, kita sunnah Pak untuk memperbarui wuduk. Artinya wuduk masih ada, kita perbarui. Itu dari maghrib tadi solat berjamaah, kemudian solat sunnah, hadir kajian, tidak melakukan hal yang membatalkan wuduk, artinya kita masih punya wuduk. Boleh kita pakai untuk solat isya, tak jadi masalah.
Tapi ada anjuran kita untuk memperbarui wuduk. Tajdid namanya. Wuduknya tak batal tapi diperbarui. Hukumnya sunnah. Hukumnya apa? Sunnah. Tapi Pak, perlu diketahui, niat wuduk tajdid itu beda dengan niat wuduk dari awal. Kalau wong yang katik wuduk nian kemudian wuduk, niatnya ngangkat hadas karena memang dia lagi tak suci. Jadi dia angkat hadasnya tadi dengan wuduk. Kalau wong yang tajdid kan wuduknya lado. Dia dalam keadaan suci. Jadi wuduk dia untuk apa? Ya untuk tajdid, cuma nak marui be. Jadi kalau kita memperbarui wuduk, niatnya bukan ngangkat hadas. Niatnya bukan bersuci, tapi niatnya tajdid. Jadi kalau kita misal nak ngamal ke nak praktekkan malam ini, marui wuduk, pergilah kita ke tempat wuduk. Niatnya apa? Nawaitu tajdidal wuduk, atau bahasa kitanya aku niat marui wuduk. Sebab kalau kita niat nawaitu rob al hadas, aku niat ngangkat hadas. Oi, hadas kau belum terangkat. Kau masih suci, jadi mubazir gitu Pak, tidak boleh bahalo. Jadi jangan lupa kalau nak memperbarui niat tajdid, bukan niat ngangkat hadas, karena dia belum berhadas. Jadi seperti itu Pak, beberapa hal yang kita dianjurkan untuk berwudu. Dan ketahuilah Nabi SAW pernah bersabda, wala yuhafizu ala wudu illa mu'min. Tidaklah seorang menjaga wuduknya kecuali dia memang mukmin sejati. Mukmin sejati itu Pak, wong yang senantiasa dalam keadaan wuduk. Jadi kalau kita ketemu dia, pes mayang, ada wuduk tak? Ada wuduk. Noh, kapan kau ngembeknya? Oh, aku dari rumah lah ambek wuduk betul. Itu ajak semayang asar pula, pes mayang asar, ambeklah wuduk lu. Ada wuduk. Ai cak dak batal-batal wuduk kau. Awet nian wuduk kau ni. Iyo, aku nyetok 10 kali lah wuduk dari rumah. Aman baca. Wuduk dah acak di stok. Walaupun dia ngambil wuduk 10 kali, tetap hitungannya sekali itu. Batal ngambil lagi. Paham ya? Oh, aku nyaga wuduk. Jadi aku tak berinteraksi dengan perempuan. Sehingga tak bersentuhan. Aku juga nyaga pola makam. Sehingga perut ni normal-normal leh. Aku juga nyaga minum tak terlalu banyak. Sehingga tak nak berkuyur terus. Makanya tahan wuduk aku. Nah dari situ kita tak heran Pak, kalau nyingok ada wong yang solat zuhur sampai asar wuduknya wuduk zuhur tadi. Baca awet. Iyo, tak ngelakukan yang matalkan. Tak ngelakukan yang matalkan wuduk. Boleh dipakai. Kalau seandainya Pak, seandainya ada wong yang solat 5 waktu dengan sekali wuduk sah. Dia wuduk dari subuh, tak batal sampai zuhur, sampai asar, sampai maghrib, sampai isyak. Wuduknya cuma sekali, dipakai untuk solat 5 waktu. Boleh tak? Boleh. Tak basi ya wuduk? Tidak, wuduk dah kata basi. Iya kata basinya Pak. Iya. Heran pula gitu. Alang ketahan nyawa kau, tak kencing apa kau? Tidak. Kentut tidak juga? Tidak juga. Woi hebat juga kau. Iyo, karena aku pacak nyago makan. Tidak terlalu banyak sehingga tak masalah dengan pencernaan. Oh, masya Allah itu Pak. Aduh Pak, solat isyak, solat subuh, wuduk isyak. Tak tidur berarti dia Pak. Dia balik dari langgar, dari masjid ke rumah langsung wiritan, langsung ngaji, solat, tafakur, muhasabah, nonton bola, main gap, misalnya baik dah. Tidak batal wuduknya Pak, tidak batalnya. Jadi 4 hal yang membatalkan wuduk tidak dia alami. Masuk beduk subuh, semayang subuh pakai wuduk isyak tadi, boleh tak? Boleh. Tapi kalau memang Pak, jarak antara solat pertama dengan solat kedua terlalu jauh, maka dia dianjurkan tajdid tadi, terlalu lama sudah. Dianjurkan untuk diperbarui. Kalau maghrib isyak kan parak nian. Nah, misalnya ada di antara kita setelah isyak ini tak batal wuduk sampai subuh, tajdid be, perbarui wuduk karena terlalu lama sudah wuduknya tadi. Walaupun boleh be dia pakai wuduk isyak untuk solat subuh.
Ada ulama tu Pak yang dia selama puluhan tahun solat subuhnya dengan wudu isya. Puluhan tahun istiqomah. Artinya dia sepanjang malam itu tak tidur. Dan sudah menjadi kebiasaan dia ibadat di malam hari setelah isya dan tidak batal sampai subuh dan solat subuhnya dengan wudu isya. Kami pernah sekali ngalami itu Pak. Jadilah seumur hidup sekali Pak. Capek balik habis maghrib tidur, bangun-bangun jam 4 parak subuh. Solat isya. Solat isya kan, nunggu subuh tinggal lagi. Solat isya, solat subuh dengan wudu isya. Karena isyanya dimundurkan parak subuh, baca galau kalau macam itu Tapi kalau dari isya awal sampai subuh, saro itu. Tak telawan gitu Pak. Imam Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi, masuk masjid Pak. Semayang sama imam. Beliau dah imam. Imamnya imam tetap rawatib. Tidak kemudian, aku imam, aku ni wong besar ulama, tidak. Beliau jadi makmum karena memang sudah ada imam rawatib di situ. Jadi pasnian imam maca surat Al-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ngenonian ayat itu. Kati beliau. Jadi setelah wong bubar isya, bubar balik kalau Imam Abu Hanifah masih duduk di tempat dia semayang tu. Temenung Pak. Ternyata beliau ni lagi mikirkan ayat yang tadi baru dia dengar dibaca oleh imam tentang kiamat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang berbuat baik walaupun kecil pasti akan dia lihat hasilnya. Barang siapa yang berbuat buruk walaupun kecil pasti akan dia lihat hasilnya di hari kiamat di timbangan amal. Terfikir terus Pak dia Pak, ya Allah, mana yang banyak kira-kira amal baik apa amal buruk. Terfikir merenung Pak. Jadi marbotnya Pak sudah nutup masjid, nak matikan lampu. Berapian nak dimatikan sudah. Nyengok Imam Abu Hanifah ni masih tercogok. Kesian pula nyengok dia. Biarlah. Agak dia mungkin yang matikan lampu tu je. Tinggal kelah dulu. Lagi asyik caknya dia merenung. Ditinggal kelah oleh marbot tadi. Ibu lagi masih duduk no Pak, temenung Pak. Meki kena ayat tadi Pak. Memahaminya. Pas menjelang subuh marbot tadi balik lagi. Kondisi lampu masjid itu minyaknya sudah habis, dah redup hampir. Jadi pas marbot tadi nak ngembei lampu tadi buat ngisi minyak, Imam Abu Hanifah baru tersadar. Ngomong sama marbot tadi, lah nak tutup masjid Nyangko dia marbot tadi nak matikan lampu buat nutup masjid. Padahal nak nambah minyak kan waktu subuh lah nak masuk. Kata marbot tadi, dah, aku cuma nak nambahi minyaknya lampu ni hampir mati. Aku kira kau nak nutup masjid. Ya sudah, aku keluar dulu. Tak salah keluar lagi, dengar lagi subuh je. Tak taso dia duduk selama itu Pak, mikir kena ayat tadi berjam-jam. Tak tidur. Kalau kita tidur mungkin lama-lama duduk. Hebatnya nuju gitu. Bangun tidur retinya. Lain kalau beliau memang merenungkan itu Pak. Akhirnya dia ngomong sama marbot tadi. Diam-diam Jadi hal yang seperti ini yang kau jingok dari aku jangan cerita ke wong. Lagi aku dianggap wong hebat, piral pula. Banyak minta jampian. Jangan kan. Jadi jangan juk tahu wong, biarlah kau yang tahu. Kecuali kalau aku tak katik lagi boleh kau ceritakan. Akhirnya dijaga oleh marbot tadi. Hebat. Di solat subuh dengan wudu isya. Itu orang yang luar biasa memang. Jadi tajdidul wudu hukumnya apa sunnah, memperbarui wudu. Itu kalau memang jarak antara solat pertama dengan kedua terlalu jauh. Jadi sunnah kita tajdid. Kemudian ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang hal-hal yang diharamkan bagi wong yang tak punya wudu. Manin taqada wudu'uhu haruma alaihi arba'atu asya. Siapa yang batal wudunya atau siapa yang memang dari awal tak punya wudu, maka haram baginya 4 perkara berikut. Ada 4 perkara yang diharamkan bagi wong yang wudunya batal atau memang dari awal tak punya wudu. Apa itu? Yang pertama, solat. Wong yang tak punya wudu haram dia solat. Solat apa?
solat apa bae, mau solat sunnah apalagi solat wajib. Solat sunnah haram bagi wong yang ndak punya wudu. Jadi kalau seandainya kita merasa ragu, nah aku ni punya wudu apa tidak dan kita tak yakin bahwa kondisi kita ini sudah wudu, berarti kita belum boleh solat sampai kita yakin kalau kita sudah wudu. Jadi kalau kita ragu wudu apa belum, sudah wudu lah. Wudu lah ngapa? Sebab kalau kita solat dalam keadaan ragu antara punya wudu apa belum, haram solat kita pak, haram. Jadi wong yang batal wudu tidak boleh semayang. Contoh, datang hidangan. Contoh, Pak. Misalnya Pak, lagi semayang kita berjamaah. Kebenaran kondisi perut ni lagi tak lemak, keluar angin, katik yang tahu sebab katik bunyi, dan kita ngaso ada yang keluar tu, jelas nian keluar. Karena kita malu, tak lemak ke ujung, ngapo tiba-tiba solat batal. Akhirnya kita terus ke katik yang tahu juga gitu. Kalau kita kentut terus kenyo, haram, berdosa. Jadi cak mana beb kalau seandainya kita batal tengah-tengah solat, ya sudah berlari. Tapi posisi kita belakang imam beb, berlari tetap, ngelangkai sop, tak apa-apa. Solat Jumat beb, nah lantak solat Jumat pula. Posisi depan masjid penuh, itu dilemanya. Kalau memang pak tak memungkinkan kita untuk sampai keluar karena kondisi masjid yang penuh, jadi kita duduk di tempat kita solat sampai nunggu solat selesai. Kalau untuk solat fardu duduklah. Masjid penuh, kita batal, tak mungkin kita keluar, tertutup jalan, duduklah di tempat. Duduk di tempat. Jangan teruskan solat. Mumpung kata yang tahu, haram, berdosa. Jadi duduklah, kalau selesai assalamualaikum, baru kita keluar untuk solat lagi, ngulang dengan wuduk yang diulang. Paham Jadi jangan kita tetap solat saat wuduk kita sudah batal, haram. Malu beb, tak lemak jengok orang itu, pasti orang tu ngawas kalau kentut budak ni, tak apa-apa daripada berdosa. Nah Nabi pak nunjuk solusi pak, Nabi Muhammad nunjuk solusi. Jadi kalau kita tengah-tengah lagi sholat, lagi kumpul, lagi duduk bareng, tiba-tiba wuduk kita batal, kata Nabi SAW, maka tutuplah hidung kau, ngesankan seakan-akan mimisan, atau seakan-akan kita nak buang ingus, ecak-ecak lah, supaya wong tidak ngira bahwasanya kita kentut. Itu sunnah Nabi. Tapi kalau posisi sholat bisa juga kalau pacak lagi, jadi tutup hidung kita lagi. Jadi seperti itu pak, tak boleh kita batal wudhu tetap semayang. Jadi yang pertama yang diharamkan bagi orang yang tak punya wudhu adalah solat apapun itu, baik solat sunnah apalagi solat wajib, bahkan solat jenazah yang tak katik ruku, tak katik sujud juga haram bagi orang yang tak punya wudhu. Tak boleh orang tak punya wudhu solat jenazah. Nah kemudian ma'asyiral hadirin, kata ulama termasuk kategori solat yang haram tanpa wudhu sujud tilawah, sujud syukur, haram tanpa wudhu, haram tanpa wudhu. Jadi kalau ada orang boleh nikmat sujud, dia kan sebagai rasa syukur, katik wudhu, haram. Haram. Jadi sujud tilawah itu apa pak? Sujud tilawah pak, sujud tilawah itu sujud yang disunahkan kalau kita denger atau maco ayat yang ada sejadahnya kan. Kalau di surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, di ayat terakhir kan, wasjud waqtarib, sunnah sujud baik di dalam solat ataupun di luar solat.
Baik di dalam solat ataupun di luar solat. Sunnah sujud tilawah, itu namanya sujud tilawah. Harus pakai wudu. Misalnya kita di luar solat pak, nengekori maco ayat sejadah, sunnah kita sujud, asal ada wudu. Kata wudu tak boleh, haram. Sujud syukur, sujud syukur atas nikmat yang baru didapat atau musibah yang kita terhindar darinya. Sujud syukur itu pak dianjurkan dalam dua kondisi. Satu, dapat nikmat. Yang nikmatnya ini bukan nikmat yang memang rutin kita dapat. Nikmatnya ini kita dapat secara pujaah biasanya. Secara mendadak kita dapat nikmat ini. Dapat kabar-kabar gembira yang tidak kita kira dan tidak kita sangka. Kemudian kita ekspresikan dengan sujud syukur, sunnah. Tidak yang nikmat yang sudah sering kita rasakan, seperti uang gajian. Setiap gajian sujud syukur, tak perlu tiap bulan sudah dapat. Nengok dulu. Transferan masuk belum? Masuk, sujud syukur. Tak perlu tiap bulan sudah. Kecuali pak kalau kita nengok yang biasanya TF-annya itu gaji kita 8 juta, tiba-tiba yang masuk 10 juta. Alhamdulillah, 2 jutanya itu bonus. Sujud syukur kita, boleh. Hati-hati kalau kita sujud syukur, jangan sampai nyongkur. Nyongkur lah juga sangkin senang nyonyan kopol, jangan. Senang itu tak apa-apa pak, karena 8 juta memang biasa gaji bulanan. 2 jutanya itu tak nyangko, kita tak ngira dapat bonus 2 juta. Alhamdulillah, ngomong sama bini, ngomong sama anak, kita baru dapat rezeki. Mari kita sujud syukur, berterima kasih kepada Allah atas rezeki yang tak kita kira tadi. Suruhnya wuduk bininya, anaknya, kemudian mereka sujud syukur. Sujud syukur pakai niat pak, pakai niat. Nawaitu sujud syukri lillahi ta'ala, aku niat sujud syukur karena Allah. Takbir, Allahu Akbar, kemudian sujud sekali sekali Mungkin ada yang bertanya, Beb, sujud syukur macam apa? Kan secara umum bacanya sama seperti sujud salatullah, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Atau kalau tidak, ketika sujud syukur kita baca syukur kepada Allah dalam bahasa kita tapi dalam hati. Paham Oh ya, tak apa-apa. Belum boleh dimakan tapi ini. Ya agak. Paham Jadi sujud syukur pakai niat, bukan tiba-tiba sujud tak boleh. Ada teknis. Jadi kalau yang kita tengok kadang-kadang di TV-TV tu tiba-tiba orang sujud dan teknisnya tak tahu, berdosa pak malah pak. Karena sujud itu kalau tanpa alasan haram. Sujud tanpa alasan haram. Sujud itu cuma boleh dalam solat. Di luar solat cuma 2 keadaan yang membolehkan kita sujud. Saat sujud syukur sama sujud tilawah. Selain itu haram sujud. Jadi kalau wong yang niat sujud syukur tapi teknisnya salah, tata caranya salah, haram jadi sujudnya, bukan datangkan pahala. Jadi itu sujud syukur. Dapat nikmat yang sifatnya tiba-tiba, tidak dia kira, atau terhindar dari musibah. Misalnya dia lagi nyebrang, tiba-tiba ada motor, mobil ngebut. Alhamdulillah, mobil atau motor tadi buang arah dia, atau dia yang refleks lari, selamat dia. Akhirnya bersyukur dia, ya Allah, alhamdulillah selamat dari mara bahaya. Sujud syukur dia, boleh, sunnah. Jadi alasannya berapa sujud syukur itu? 2. Dapat nikmat yang tidak dikira dan terhindar dari mara bahaya. Sunnah. Tanpa alasan 2 ini tidak boleh sujud, haram hukumnya. Beb, kalau ngegul beb, boleh tak sujud syukur? Nah, ada orang ngegul misalnya kan di TV-TV itu kan, sujud kalau main Indonesia Miami boleh tak? Boleh tak? Nah ini kan dianggap nikmat yang sifatnya itu tak bisa kita duga juga. Kadang ngegul, kadang tidak. Boleh be, tapi teknisnya wong main bola tuh kata buka span pendek, kecuali kalau dia pakai training main bola boleh. Jadi sujud syukur itu ada syarat dan ketentuan. 1, harus ada wudu. Ada wudu tak? Oh ya ada. Secara pemain Indonesia wong soleh kalau sama wasit lagi cium tangan, misalnya be. Jadi mereka tuh kalau main bola wuduk dulu, ya berarti syarat pertama dipenuhi. Kedua, nutup aurat. Auratnya tutup tak? Tutup.
kos kakinya dipanjanginnya sampai paha, ya sudah kalu Ketiga, ngadep kiblat. Oh, ngadep kiblat beb. Jadi sebelum mereka sujud tuh nyari arah kiblat dulu. Oh sano. Misal bahai. Misal beb ini pak. Terpenuhi kalau, yo berarti boleh sujud syukurnya berpahala. Tapi kalau tidak dipenuhi, wuduk lah tak kati. Aurat lah terbuka. Ngadep bukan kiblat, ngadep gawang. Haram. Haram. Maki kita nonton melok sujud pula di wah, yang ngegol siapa? Sujud siapa ya dah? Tak bahagia be mungkin karena menang tadi. Ada syarat dan ketentuan, tak sebasing-basingan. Jadi itu sujud syukur. Kalau salah teknis malah jadi haram dan berdosa. Sujud syukur haram bagi yang tak katik wuduk. Syaratnya harus suci. Itu Jadi yang pertama yang haram bagi wong yang tak punya wuduk apa? Solat. Masuklah dalam solat sujud tilawah dan sujud syukur. Yang kedua, yang diharamkan bagi wong yang tak punya wuduk, tawaf. Dan tawaf ini cuma ada di ibadah haji atau umrah kan? Jadi tawaf itu mensyaratkan suci dari hadas kecil, artinya harus punya wuduk. Jadi kalau ada wong yang tawaf tak punya wuduk, tak sah tawafnya. Makanya kan timbul pertanyaan, di matop tempat tawaf itu kan rami dan membau laki perempuan. Cak mana kalau saat proses tawaf tadi ada persentuhan, sementara laki-laki kalau tawaf kan terbuka. Jadi kalau dia nyentuh perempuan yang bukan mahramnya kulit sama kulit, berarti wuduknya batal. Kalau wuduknya batal, nak ambil wuduk lagi repot, ambil wuduk jauh pula di Masjidil Haram tu. Jadi dalam kondisi ini Pak, kita diperbolehkan untuk ngalih dengan mazhab, ngalih. Mengikut pendapat yang nyatakan sentuhan antara laki dan perempuan kulit dengan kulit tak batal kalau tidak dengan syahwat dan sengaja. Elok dulu ini mazhab ini Pak. Ngapa? Memang kondisinya memerlukan kita ikut mazhab tersebut. Jadi untuk orang yang pergi haji atau umrah itu, kalau kita ke pasar, melok mazhab itu dulu tak perlu. Kan pasar kan ini orang kerumunan juga ada. Tidak, ini untuk ibadat ada toleransi. Kalau untuk pasar tak ada, tinggal wuduk lagi Tidak sah. Jadi tawaf itu syaratnya harus ada wuduk. Tak sah tawaf tanpa wuduk. Bahkan haram hukumnya wong tawaf tanpa wuduk. Yang ketiga adalah masul mushaf, nyentuh mushaf. Dan yang keempat hamluhu, membawanya. Sebab ada yang sekedar nyentuh tapi dia tak membawa, haram. Kalau menyentuh haram, apalagi membawa. Jadi nyentuh mushaf itu haram, walaupun tanpa dibawa, apalagi membawa mushaf itu dengan cara memegangnya dan mengangkatnya. Kalau nyentuh itu kan tidak bergerak barang tu, mushafnya terkapar kita sentuh, haram. Kalau haml itu membawa, ada perpindahan, kita bawa mushaf itu, haram hukum. Jadi kalau seandainya kita di masjid ini lagi beres-beres, ada mushaf yang tercecer, tidak tersusun rapi, posisi kita mabot, tugas kita nyusun mushaf, ngapikan masjid, harus pakai wudu. Tak boleh tak pakai wudu kita nyusun mushaf tadi, haram. Beb cuma nyusun baik, maco tidak, haram. Malah kalau maco tak harus wudu, nyentuhnya harus wudu. Itu mazhab kita Syafi'i. Dan mana kalau kita melok pengajian beb, Quran dibukakan ditaruh di leher, kita tak punya wudu, tapi kita cuma nyimak nyimak, tidak nyentuh boleh. Baik, ngerti nyimak wong ngaji tanpa kita sentuh mushaf yang terbuka di leher boleh. Pas maliknya mana tiup, kesel atau kita minta balikkan wong sebelah, tolong balik ke halamannya, aku tak punya wudu. Mbak wudu je kawan kita,
sungkan tegak duduk, ya sudah dibalik ke. Jadi kalau kita malik dewek makik ngomong bulu, yang penting tu tidak nyentuh ayatnya itu nah, sampai ujungnya haram. Jadi pendapat yang kuat Pak tentang nyentuh mushaf ini, semua bagian yang ada di dalam mushaf itu haram disentuh. Jadi bukan fokus ke teksnya itu, tidak. Lagi ada yang beragam, yang haram tuh teksnya itu nah, jangan kita sentuh tulisannya tuh. Jadi kalau pinggirannya kan ada halaman kosong, ruang kosong kan, tidak apa-apa. Jangan kan itu Pak, nyentuh kulit mushaf, halaman, sampul, kopernya itu, covernya itu haram. Baik ketika cover mushaf itu, sampul depan mushaf itu masih terhubung dengan mushafnya ataupun lepas. Kadang-kadang kita temukan di masjid kan cover mushaf, sampul depan mushaf yang sudah lepas. Haram Pak kita sentuh Pak. Kalau nama mushafnya masih nempel dan melekat. Sehingga kalau wong nyingok pasti wong ngomong, oh ini sampul Quran. Haram. Kecuali kalau sudah tak dikenali lagi, ini apa dia ini? Tak tahu cak kertas biasa. Karena lailang kalau penandonya. Tak apa-apa, tapi kalau masih melekat nisbah bahwa itu sampul mushaf, haram disentuh tanpa wudu. Bentuk penghormatan terhadap Al-Quran. Makanya kata ulama, wong-wong yang banyak berinteraksi dengan Quran, banyak bergelut dengan Quran, itu menjadi mulia. Kenapa Pak? Karena Quran itu tadinya kertas, sampulnya itu iyalah kertas tebel, tapi setelah dia dihubungkan dengan Quran jadi mulia, haram disentuh. Kalau kertas mushaf itu Pak ditulis selain Al-Quran jadi biasa, boleh kita kapal, boleh kita buka basing-basing. Tapi kalau dia ditulis Quran, nah nyangkau adab nian gitu, nyekelnya bener-bener, maliknya bener-bener. Ada orang yang buka mushaf, kan koran, bukan buku-buku cerita dongeng. Orang dulu kalau buka mushaf tuh nah lembeknya Pak. Makanya haram gitu kalau nak ngalih halaman itu makin banyak ludah. Carung bingin dulu haram itu Pak. Haram. Wong bingin kan? Wong bingin mungkin belum ngerti. Tak boleh Pak, karena ludah ini walaupun tak najis tapi masuk kategori menjijikkan. Galak tak Pak gitu Pak? Ada kawan kita nempel gelit rai gitu. Galak tak? Tak galak. Quran lebih mulia dari rai gitu Pak. Tak boleh jadi muka saru. Pakai banyu biasa Pak, jangan banyu ludah. Kalau banyu biasa boleh, biar lemak kan. Tapi kalau pakai banyu ludah haram, tak boleh. Nah di sini Pak nah ini kita kalangan kita wong-wong di masjid, insya Allah setelah jelaskan paham. Mak itu juga buku yang di situ ada ayat-ayat Qurannya juga harus dihormati. Walaupun ayatnya itu tidak dominan Pak, lebih banyak yang lain daripada ayat, harus dihormati karena ada ayatnya itu. Buku Yasin kalau kita lagi ngaji tahlilan boleh tak disentuh, boleh tak dibawa. Kata ulama kalau memang dominan ayat Qurannya daripada yang lain maka haram mengikuti hukum mushaf. Tapi kalau lebih banyak tulisan lain selain Quran maka boleh dipegang. Yasin itu dominan apa? Qurannya apa? Wiridnya, doanya, bacaannya. Lebih dominan bacaannya kan? Zikirnya, tahlil, doa awal tahun, akhir tahun. Yasinnya baik kan biasanya kan? Boleh kita pegang Pak buku Yasin Pak. Tanpa wuduk boleh. Tapi pas kita baca Yasin hati-hati jangan nyentuh tulisannya. Jadi kalau nak malik bolehlah pegang yang tidak tertulis ya Yasinnya. Nah tapi yang ingin kami garis bawahi Pak di sini pas magi ke Yasin tuh Pak bener-bener jangan cak magi kartu. Alangkah lemaknya jadi gitu. Pas yang magi ke Yasin jangan diletak di lantai.
Kalau kita posisi sebagai yang nimo, tahu-tahu wong yang ngenjuk langsung naruh lantai, cepet-cepet mbek. Quran tu agak ditinggikan dari lantai yang kita dudui dan kita injak. Itu etika, Pak, itu adab. Itu etika dan adab kita memuliakan Quran. Kadang-kadang yang nimo juga tak ngerti. Baca wa ilaihi turja'un. La ilaha illallah. Wah, Quran bawah la ilaha illallah. Kata malaikat, mak ni kan kau. Tak boleh. Jadi itu bentuk pemuliaan kita, Pak. Kita kalau nyonjong kalimat Allah, Allah Ta'ala tinggikan jigo kita, Pak. Ini yang ingin kami himbau. Karena kebanyakan prakteknya kita kalau baca Yasin tahlil itu kan, kadang-kadang mak mano nak negor, ada yang tak lemaan. Jadi memang praktek dewek begitu. Kalau pacak kita gai buku Yasin yang terkapa kita gai. Kalau wong yang kita jingok Yasin yang terkapa kita kenal, kita juk tahu baik-baik. Angkat dikit. Jadi seperti itu, Pak, hati-hati ya. Karena itu ada ayat Al-Qur'annya harus kita muliakan. Jadi mak mano nyentuh mushaf tanpa wudhu haram. Mushaf itu, Pak, jangan kita pahami Quran yang dicetak-cetak ini tidak. Semua tempat yang ditulis ayat Quran yang tujuannya untuk dibaca, dipelajari, dimbek pahala dari macamnya mushaf, walaupun dia tak lengkap 30 juz. Ada kan juz amma kan, juz 30 tujuannya apa juz amma ini dicetak? Dibaca, dipelajari, dihafalkan. Berarti masuk kategori mushaf, walaupun dia cuman juz 30. Tak boleh disentuh tanpa wudhu. Ada Quran yang pisah-pisah per juz-juz, tak boleh disentuh tanpa wudhu. Biasanya, Pak, Quran yang juz-juzan itu kan ada kotaknya. Kotaknya juga tak boleh sentuh tanpa wudhu. Kenapa? Karena ada embel-embel Quran yang melekat. Kotak mushaf. Baik ketika mushafnya di dalam atau ketika dia dilepas. Terlebih kalau mushafnya masih di dalam tak boleh. Atau mushafnya lah di luar, tinggal kotaknya juga. Jadi seperti itu, nanti maconya boleh tanpa wudhu, nyentuhnya yang haram pakai wudhu. Jadi ma'asyiral hadirin, siapa wong yang boleh nyentuh mushaf tanpa wudhu? Siapa wong yang boleh nyentuh mushaf tanpa wudhu? Kalau di mazhab kita Syafi'i, yang boleh nyentuh mushaf tanpa wudhu itu cuman anak kecil yang sudah tamyiz, yang sudah ngerti, umur 7 tahun ke atas, sebelum dia balik, sebelum dia umur 15. 7 tahun sampai jenjang ke umur 15 itu tamyiz. Nah, anak kecil ini boleh nyentuh mushaf atau buku yang di situ ada ayat-ayat Quran yang dipelajari tanpa wudhu. Boleh. Untuk tujuan apa? Lidirasa, untuk tujuan dia belajar ngaji. Jadi anak-anak TPA tanpa wudhu tak apa-apa, Pak. Gurunya wajib wudhu. Gurunya wajib wudhu, tak boleh tanpa wudhu. Untuk tujuan belajar. Tapi ada lagi himbauan. Haram hukumnya nyerahkan Quran mushaf kepada anak yang belum tamyiz. Balita tak boleh kita tunjuk Quran. Kenapa? Karena umumnya balita tu tak ngerti apa itu Quran, sehingga bisa-bisa dia teledor, dilemparnya, dirobeknya, ya tak? Dikotorinya. Jadi yang berdosa siapa? Wong yang nyerahkan mushaf itu kepada dia, entah wong tua atau siapa. Jadi kalau nyingok budak kecil nyekel Quran, jangan kita biarkan. Ada ke wong tua tu iseng untuk menunjukkan anaknya, nah nyingok anak aku kecil-kecil lah senang dengan Quran, cekel kenya kan, fotonya, tahu-tahu ental ke anaknya, dosa untuknya. Yo, tambah lagi kencingnya ya, tenggokan yo. Kadang-kadang ada orang tua kan, karena tadi nak nyingok menunjukkan anak itu seakan-akan soleh kan, tunjuknya Quran, fotonya, lemparnya oleh anaknya setelah foto tadi, haram. Kenapa? Budak tak ngerti tunjuk Quran, mana boleh, Pak? Kalau tamyiz tadi kan lah ngerti, kita tunjuk tahu, jangan dilempar, ini kitab suci. Nah, tamkinus sobi, kita ngenjuk wewenang kepada anak kecil yang belum tamyiz untuk nyekel Quran, itu hukumnya haram. Jadi Quran itu kalau ditulis ayatnya di dalam kertas kah
atau di papan tulis kah, dengan niat untuk dipelajari, dikaji, dibaca, haram disentuh. Papan tulis yang kita tulis ayat haram dibaca. Sekarang pertanyaannya, Pak. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin. Kalau ayat Quran ditulis untuk tujuan bukan dibaca, bukan untuk dipelajari, bukan untuk dimbek pahala, tapi untuk hiasan, boleh tak? Boleh tak? Seperti yang ditulis di dinding, baik rumah pribadi atau masjid, ditulis di atap-atap rumah atau di masjid. Bahkan ada wong bajunya itu tulisan potongan ayat. Bahkan ada kue ulang tahun, Pak, kue ulang tahun ada ayat. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillah. Ay pelet ini gitu. Ada ayatnya, Pak, kue ulang tahun. Boleh tak nulis ayat di makanan? Bukan tujuan untuk dibaca, hiasan. Nulis ayat di dinding masjid, nulis ayat di pakaian. Hukumnya makruh. Makruh. Paham ya? Jadi nulis ayat di masjid untuk kaligrafi itu makruh, tidak haram. Kalau seandainya kita nak merenovasi, otomatis dirobohkan. Sementara ini ayat. Nah, itu tadi, Pak. Dan kata ulama tidak haram kita merobohnya atau menghapus dan menggantinya. Nah, gantilah. Ini untuk dibaca, cuman untuk hiasan ini. Hiasan kan? Ini hiasan ini. Jadi makruh, Pak. Makruh. Dirobohkan boleh. Tapi kalau bisa kita hapus dulu kalau sebelum menghubungkan. Di amplas. Baju ada tulisan ayat juga. Qul huwallahu ahad. Boleh tak pakai? Boleh. Sentuh boleh tak? Boleh. Karena bukan tujuannya untuk dibaca, untuk hiasan. Makruh. Haram bawa WC, haram. Jadi repot pula nak buka baju dulu ke WC, metu hilang ke. Makanan yang ditulis ayat boleh tak? Boleh. Tapi dimakan boleh. Karena dia nyatu ke, terurai dia. Kue ulang tahun tadi kan ada ayatnya kan? Kita tetap hilang ayatnya. Boleh tak? Boleh. Makan terurai. Yang tak boleh tu nulis Quran di kertas dimakan, haram. Biar hafal salah pula. Ini biar kuat hafalan, kau tulis Qul huwallahu ahad 1000 kali, minum banyunya. Bodi ke itu. Apa lidak mencret iyo ya. Jadi paham ya? Jadi nulis di dinding hukumnya makruh, boleh digobokan. Nulis di baju hukumnya makruh, boleh dipakai dan boleh disentuh, tapi tidak boleh dibawa ke kamar mandi. Begitu juga yang di makanan. Nah, ini hal-hal yang haram bagi orang yang tidak wudu. Kita simpulkan hal-hal yang haram bagi yang tidak punya wudu ada 4. 1. Solat. 2. Tawaf. 3. Nyentuh mushaf. 4. Membawa mushaf. Mudah-mudahan bermanfaat dan nambah ilmu kita. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma hdina bi hudak waj'alna mimman yusari fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak wa hasbunallahu ni'mal wakil. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Walafumikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah salat Isya dan juga jemaah majelis taklim yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur guru kita Habib Hasan Majid telah hadir di tengah-tengah kita dan telah memberikan kajiannya materi, dan kita ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada beliau. Dan pada saat ini kita membuka untuk acara tanya jawab. Jadi bagi jemaah yang ingin bertanya masalah materi yang telah disampaikan tadi, silakan. Kita berikan pertanyaan untuk 3 orang. Silakan Pak Topik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bertanya. Begini Pak Ustadz, terkait masalah mushaf tadi. Sekarang kan sudah ada mushaf
dalam bentuk digital di HP. Nah, ini yang jadi pertanyaan kami, apakah tata caranya seperti yang Ustadz sampaikan tadi, HP itu karena sudah ada Al-Qur'annya, ada mushafnya, berarti dia termasuk sudah suci seperti itu kan? Apakah saat kita membuka HP itu harus berwudu atau seperti apa? Ya Pak Ustadz, itu yang ya. Yang kedua Pak Ustadz, kita kan sering ngasih ke anak-anak itu bukan Quran sih, seperti kayak MP3. Nah kan biar kadang-kadang kita kasih seperti itu kan. Nah itu juga tadi kadang-kadang namanya anak-anak kan MP3 kadang diuntal, dilempar. Nah, seperti itu apakah memang termasuk berdosa apa seperti apa itu Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama terkait dengan mushaf yang ada di dalam aplikasi handphone. Apakah status hukumnya sama dengan mushaf yang real, mushaf yang ada di tengah-tengah kita yang beredar? Jadi pendapat yang kuat tentang status mushaf melalui aplikasi itu tidak dihukumi seperti mushaf yang ada di masjid-masjid yang beredar di tengah-tengah kita. Jadi boleh kita menyentuhnya, boleh kita menggesernya, boleh kita menyalakannya walaupun kita tanpa wuduk sekalipun. Jadi boleh. Ini termasuk bentuk kemudahan juga bagi kita yang ingin ngaji tapi wuduk dah katik, yang ingin baca Quran tapi tempatnya itu bukan di masjid, ya kita bisa memanfaatkan kecanggihan teknologi. Jadi boleh kita bacanya di mana be walaupun tanpa keadaan dalam berwuduk, boleh jadi hukumnya. Kemudian yang kedua, pertanyaan terkait dengan gadget mungkin yang di situ ada murattalnya kan. Biasa tujuan kita untuk membiasakan anak kita mendengar murattal agar mereka juga bisa hafal. Tapi yang namanya anak-anak kadang-kadang dilemparnya, diletaknya di sebarang tempat. Jadi hukumnya ya boleh-boleh, tidak jadi persoalan. Jadi tidak seperti mushaf yang diletakkan di sebarang tempat. Jadi kalau anak kita meletaknya dikapakkan di bawah, dilempar, itu tidak jadi persoalan. Hanya saja kita hindari jangan sampai ketika murattal itu sedang diaktifkan dan suaranya lagi dilantunkan, jangan sampai dibawa ke kamar mandi, itu dihindari, jangan sampai. Jadi kalau diletakkan di mana pun dilempar tidak jadi persoalan. Tapi sayang ya, rusak kalau dilempar-lempar, itu bahaya. Ya. Jadi intinya boleh, Pak? Boleh. Ada lagi? Silakan. Kita beri 2 pertanyaan lagi. Silakan Pak. Oh silakan Pak Haidir. Ini Pak jemaah dari. Oh aku dari Palestina. Terima kasih pada Habib yang memberi kesempatan kami untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berkaitan masalah sujud tadi ya Habib, yang diperbolehkan dan yang diharapkan waktu sujud tadi. Waktu yang bolehkan sujud itu waktu sholat dan waktu sujud tilawah. Ini saya sering lihat ada sebagian dari kawan-kawan ini selesai sholat itu ada yang sujud lagi ya. Bagaimana itu, apa hukumnya, haram atau apa diperbolehkan itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya benar, itu juga kadang kami pernah lihat ada wong yang selesai sholat sebelum balik dia sujud, hukumnya haram itu. Iya, kalau dia beralasan ini sujud syukur karena alhamdulillah baca Allah Ta'ala beri kesempatan untuk sholat. Sholat itu sesuatu yang terulang Pak. Sholat ini kan sesuatu yang kita lakukan berulang kali, bukan hal yang baru kan. Jadi kalau alasannya syukur karena baca sholat dibimbing oleh Allah, itu tidak tepat. Jadi tidak diperbolehkan kita sujud tanpa 2 alasan tadi, tanpa alasan sujud tilawah atau sujud syukur. Jadi sujud setelah kita sholat sebelum pulang ke rumah itu tidak diperbolehkan, dilarang. Jadi cara kita mengungkapkan syukurnya bukan dengan cara sujud. Sebab sujud itu bagian dari syariat, ada aturan dan istilahnya itu hal-hal yang membolehkannya. Jadi kalau tanpa alasan yang dibolehkan, hukumnya malah menjadi haram. Apakah dia sampai kufur? Tidak, haram hukumnya haram, jadi tidak diperbolehkan. Walaupun dengan alasan sebagai bentuk rasa syukur, tidak tepat. Sebab apa? Sujud syukur
ada teknisnya, ada sebab-sebabnya, dan yang dia lakukan itu bukan termasuk sebab-sebab yang kita dibolehkan untuk sujud syukur. Sebab apa? Karena yang dia lakukan itu hal yang rutin terjadi, yang dia alami seperti solat. Jadi keliru itu, tak diperbolehkan sujud itu. Jadi kita tegur, kita kasih tahu, dan ini termasuk kesalahan-kesalahan yang banyak kita lihat, dan tidaklah itu terjadi kecuali karena minimnya ilmu dan tidak mengetahuinya hal-hal yang berkaitan dengan boleh atau tidaknya sujud. Demikian. Satu lagi Pak, silakan. Yang mau bertanya, silakan Pak Manto, silakan. Terakhir ini ya, terakhir. Masalahnya guru kita ini jauh baliknya. Ya, Pak. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, aku ini gawinya berdagang. Jadi berdagang ini bukan khusus untuk berdagang Al-Quran. Berdagang aku ini campuran, khususnya kelontongan. Tapi ada Al-Qurannya Pak Ustadz. Ada Al-Qurannya yang kujual gitu. Nah, jadi waktu aku 3 jam menjualan itu sangat sibuk sekali. Ada yang nak beli Al-Quran, jadi kata Pak Ustadz tadi harus wuduk dulu. Sedangkan aku ini wuduknya dari subuh tadi kan, pagi tadi. Nah, cak mana itu kalau misalnya aku lapisi dengan apa kantong aso untuk megang selama ini tidak pakai macam itu Pak Ustadz. Terima kasih. Ya. Jadi memang hukum menyentuh mushaf tapi tidak langsung, pakai pelapis, entah itu kain atau lengan baju nila atau plastik, itu sama hukumnya dengan menyentuh. Jadi tidak diperbolehkan tanpa wudhu. Jadi tidak diperbolehkan Pak. Jadi menyentuh mushaf walaupun dengan pelapis, pakai sapu tangan, sarung tangan atau pakai lengan baju, itu tidak diperbolehkan. Kecuali kalau seandainya Quran itu sudah ada dibungkus. Ada dibungkus, nah kita bawa, tidak apa-apa, karena kita niat bawa bungkusannya bukan Quran di dalamnya. Tapi kalau dia belum dibungkus, kita bawa, kita bungkus, nah ngawak mindahkan ke bungkus itu yang haram. Jadi zaman Ustaz kami ini jualan, nyaga wuduk susah, itu ya kan? Dalam keadaan kami dulu, nah itulah tadi. Mungkin ngambil alternatif, iya pendapat yang bolehkan itu Ini untuk yang darurat. Sementara nak wuduk tak mungkin, kami hilang dulu ke kelontongan depan tu Nah, itu tadi. Itu tadi. Mungkin untuk kondisi seperti ini Pak, nah disinilah perbedaan pendapat itu menjadi rahmat. Karena dalam kondisi darurat, dalam kondisi yang tidak normal, kita bisa ngambil ke pendapat itu. Bukan kita ngambil lemaknya dalam berhukum tidak. Pada situasi tertentu memang ada yang berpendapat, di antaranya Ibnu Salah. Tapi pendapat ini menurut sebagian ulama itu sangat bertentangan dengan pendapat mayoritas. Beliau nganggap mushaf itu tidak haram disentuh tanpa wudu. Pendapat beliau Ibnu Salah, dewean beliau ini. Dan beliau orang yang kompeten dalam memberi pandangan. Ada yang tengah-tengah, antara yang mengharamkan mutlak, yang tidak mengharamkan mutlak, tengah-tengah. Yang haram itu nyentuh teks. Jadi kalau nyentuh selain teks tidak apa-apa, sampulnya tidak apa-apa, bagian pinggirannya tidak apa-apa. Itu pendapat tengah-tengah. Jadi mungkin untuk kondisi Bapak secara khusus tidak. Kalau memang memungkinkan untuk wuduk dulu, mungkinkan kalau wuduk. Kalau tidak memungkinkan, ya sudah ambil pendapat yang bolehkan. Atau kita ambil alternatif yang kedua, jalan tengahnya, tayamum. Nah itu paling tidak untuk membuat kondisi kita ni biar suci dan ngesahkan itu untuk nekel mushaf, tayamum, pakai debu tu lah. Nah tengok dulu ada bawah ni banyak debu, nah mushaf ujung apa ya Pak? Diam-diam kau tak tahu, nah kan. Jadi macam itu Pak, Pak. Iya. Jadi intinya kalau memang mungkinkan wuduk, ambil aman wuduk. Kalau tidak memungkinkan kondisi kami tadi, sudah ambil pendapat yang boleh. Dalam hati kita, ya Allah, aku ambil pendapat yang boleh kan, ampuni dosaku. Nah, ya. Dan ini baik kalau memang kita ini menjual mushaf juga. Nah, itu ada teknisnya, ada hukum yang membedakan antara jual beli barang tertentu dengan mushaf. Quran itu tidak boleh dijual beli kan, dalam tanda kutip. Kalau jual beli kan, mana mushaf itu bisa beredar? Ini kan dijual beli juga. Dalam arti kata ulama, kalau kita nak
istilahnya itu mengalihkan kepemilikan Quran dari punya kita ke orang lain yang menghendaknya. Itu jangan bahasanya kau jual aku beli, tapi kita ngomong hadiahnya sekian. Nah kita bahasanya hadiah, Pak. Kalau nanya Quran ini hadiahnya berapa, Pak? Kalau ngerti lemak hadiahnya berapa, Pak? Oh hadiahnya 2 juta, mahal nian. Oh kau udah tahu itu tuh kalam suci mahal. Nah misal beda. Hadiah kita pakai istilah baik itu untuk istilahnya lebih memperhalus lah. Wallah alam bisawab. Demikian mungkin. Insyaallah sudah menjawab pertanyaan. Baiklah, sudah 3 orang yang bertanya. Jadi alhamdulillah Pak Habib, malam ini kita dihadiri rekan-rekan daripada jemaah dan pengurus Masjid Ibtidul, Masjid Babul Hikmah, Masjid Al Barokah, masih setia ini tadi kami lihat. Sepakat naik Ibtidul, alhamdulillah. Ya. Sudah itu dari Masjid Darussalam Hidayatullah dan jemaah kita sendiri Masjid Darussalam. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti ke depannya akan lebih ramai lagi. Dan kita doa juga, minta doakan dari Pak Habib ya, semoga masjid kita ini dan jemaahnya lebih makmur lagi. Amin. Baiklah, dan pertemuan kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.